Idan hada idgham kabir. Mutaharrik walakin fi idgham. Bisabab mutasyabihain wa mutaqaribain. Maka di mana wajah idghamnya? Awas pada yang pertama fa ma'afa. Pertemuan kaifa dengan fa'ala. Maka di sini idgham kilahuma mutaharrikan walakin harfun wahid. Idan mutajanis, satu jenis. Makhraj sama fa dengan fa. Wa kadzalika sifat tab'an sawa wal harf sawa fa ma'afa walakin kilahuma mutaharrikan. Maka ini diidghamkan. Jadi bagaimana kita baca kaifa fa'ala, itu qiraah jumhur. Alam tara kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Di sini hukumnya idhar, tidak ada idgham. Adapun qiraah As-Susi an Abi Amr, kaifa dengan fa'ala diidghamkan, berarti fa-nya satu dan dalam keadaan musyaddadah. Maka kita baca alam tara kaifa'ala, alam tara kaifa'ala. Maka ini idgham al-kabir yang pertama dari mutajanisain fa ma'al fa. Dan di sana apakah selesai? La, masih ada. Masih ada idgham al-kabir yang kedua. Apa itu? Lam ma'ara. Maka lam ma'ara kilahuma mutaqaribain. Lam makhrajuhu tarful lisan la lilu al. Wa ra ri ru ar. Wa kilahuma al jahr. Wa ra jahr. Walakin mukhtalifan fil makhraj au mutasawiyan fil makhraj. Lam wara makhrajuhuma minal lisan, maka di sini dinamakan mutaqaribain, mutasyabihain. Namun permasalahannya di sini kilahuma harakatan. Kilahuma mempunyai harokat. Yang pertama fa'ala la fathah. Kedua rabbuka ra fathah. Maka di sini diidghamkan la dengan ra. Mana yang masuk dan mana yang menjadi tumpuan? Jelas yang harf pertama masuk dan harf yang kedua menjadi tumpuan. Berarti lamnya yang masuk ke ra. Berarti yang dijadi tumpuan apa? Ra. Ra-nya musaddadah. Lamnya idgham, udghima. Maknanya melebur menjadi ra. Maka kita baca fa'arabbuka, fa'arabbuka. Maka ini idgham al-kabir yang kedua. Yang pertama tadi kaifa'ala, afwan, ya-nya mad. Ada mad, maka dipanjangkan mad. Kaifa'ala, kaifa'ala. Dan yang kedua fa'arabbuka, fa'arabbuka. Lamnya udghima ila ra. Maka sekarang kita baca bersatu. Kaifa'arabbuka, kaifa'arabbuka. Maka sekarang kita selesaikan satu ayat. Alam tara kaifa'arabbuka bi ashabil fil.
Kita ulang lagi. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Maka ini qiraah As-Susi an Abi Amr, quri'a bi idgham al-kabir fi mawdi'ain. Fa ma'afa idan kaifa. Lam dengan ra, fa rabbuka bi tasdid ra la tansa wa mufakhamah ra. Fa rabbuka fa'arabbuka. Maka ini madhab yang pertama, qiraah As-Susi an Abi Amr, quri'a bi idgham fi mawdi'ain. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Lalu qiraah yang kedua, qiraah jumhur. Dan qiraah jumhur di sini sisa dari Abu Amr. Dan Abu Amr di sini jika dipertanyakan bagaimana Abu Amr dari qiraah yang lain, dari riwayat muridnya Ad-Duri an Abi Amr, dijawab bersama jumhur. Jadi Abu Amr fihi tafsil. Jika riwayat Ad-Duri an Abi Amr bersama jumhur. Jika diriwayatkan dari As-Susi an Abi Amr, maka berkesendirian dengan idgham al-kabir. Maka bagaimana qiraah jumhur? Seperti qiraah yang antum baca dan hafal, Hafs an Asim, maka tidak ada idgham al-kabir. Maka bagaimana bacaannya? Seperti tadi di awal pelajaran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka ini adalah qiraah dari 9 imam ditambah 10-nya dari Ad-Duri an Abi Amr. Maka siapa saja 9 imam? Nafi' Al-Madani, Ibnu Katsir Al-Makki, Ibnu Amir Asy-Syami, Asim Al-Kufi, Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi, Abu Ja'far Al-Madani, Ya'qub Al-Basri, dan Khalaf Al-Kufi. Tinggal satu lagi, bagaimana dengan Abu Amr Al-Basri di riwayat Ad-Duri, kita masukkan kepada jumhur. Maka kesimpulannya berarti berapa? 10 dari qurra ditambah riwayat Ad-Duri an Abi Amr membaca dengan qiraah Hafs an Asim. Dan berkesendirian dari riwayat As-Susi dengan idgham al-kabir. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan dari ilmi tajwid wa qiraah al-asyarah. Dan di sini karena kita mengetahui qiraah yang berbeda sendiri adalah qiraah As-Susi an Abi Amr, maka kita tambahkan pengetahuan tentang siapa qurra dari Abu Amr. Maka sekarang kita masuk sedikit kepada qiraah beliau, siapa beliau, murid-muridnya siapa, dan bagaimana sanadnya kepada Nabi. Ini yang penting. Maka Imam Abu Amr Al-Basri namanya Zaban Ibnul Ala, namun masyhur dengan kunyahnya Abu Amr. Maka dia adalah Al-Mazini Al-Basri dari negeri Basrah, dan Basrah sekarang di Irak. Dan dia dilahirkan tahun 68 Hijriah. Maka dia rohal, tumbuh besar di Basrah dan kembali ke Makkah dan Madinah, dan
belajar di Makkah dan di Madinah, kemudian menjadi imam di Makkah, Madinah, Kufah dan Basrah. Dan Imam Abu Amr juga selain itu imam An-Nahwi di zamannya. Maka dia jago dari lughah al-Arabiyah. Maka dia menjadi a'lamun nas bil Quran wa bil lughatil Arabiyah. Dan juga dari segi adalah disikohkan oleh para ulama, rawi yang sikoh. Dan beliau meninggal tahun 155 Hijriah. Maka beliau termasuk dari para tabi'in. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana sanad beliau bersambung kepada Nabi. Maka riwayat beliau paling banyak dibanding qurra yang lainnya. Dan saking banyaknya kalau kita sebut mungkin sampai maghrib. Ya, terlalu banyak kalau sampai maghrib. Al-muhim akan panjang dan lama, dan saya akan menyimpulkan dari beberapa guru yang paling penting sampai kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari qiraah Abu Amr al-Basri barakallahu fikum, pertama, dia berguru kepada Abu Ja'far Yazid ibnul Qa'qa al-Madani. Siapa Abu Ja'far? Yazid ibnul Qa'qa huwa Abu Ja'far, sahibul qiraah. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa sanad yang paling tinggi Abu Ja'far. Dan Abu Amr termasuk tabi'i juga yang meriwayatkan dari Abu Ja'far. Namun di sini poinnya, Abu Ja'far adalah dari qurra yang sanadnya paling tinggi. Maka Abu Amr mengambil ilmu dari gurunya Abu Ja'far yang merupakan qurra dari qiraah asyarah, yang mana Abu Ja'far sangat berbeda qiraahnya di surat Quraisy. Ingat, apa di surat Quraisy bedanya? Li'ila dihapuskan hamzahnya menjadi lila fi Quraisy. Kemudian dihilangkan ya. Jadi ila fihim. Adapun jumhur ila fihim. Maka ini dari qiraah Abu Hamzah yang berbeda. Dan juga majaiz munfasil di qasr. Alladzi at'amahum, tidak panjang, alladzi at'amahum seperti jumhur, wasat, dan bahkan seperti Nafi' dan Half dibaca al-isba'. Nafi' dan Hamzah dibaca al-isba'. Alladzi at'amahum, maka di sini dia hanya membaca qasr. Alladzi at'amahum harakatan faqat. Alladzi at'amahum. Dan juga dari perbedaan Abu Ja'far dengan yang lainnya, quri'a bisilah mim. Ila dihilangkan ya-nya, ila fihimur.